Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang konon benar-benar terjadi di sebuah desa terpencil di Jawa. Kisah ini tentang sebuah petilasan tua yang konon menyimpan kutukan mengerikan. Banyak orang yang menganggapnya hanya mitos, tetapi bagi mereka yang pernah merasakan langsung, kutukan itu nyata dan membawa kehancuran. Mari kita mulai ceritanya. Dahulu, ada seorang ayah dan anak bernama Pak Joko dan Darmi yang hidup di sebuah desa kecil di Jawa. Mereka hidup sederhana, pakaian yang mereka kenakan sudah lusuh dan usang, tetapi mereka tetap bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Suatu hari, mereka mendengar tentang sebuah petilasan kuno yang konon menyimpan harta karun. Pak Joko yang penasaran akhirnya mengajak Darmi untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka berjalan melewati hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Suara burung hantu sesekali terdengar di kejauhan. Saat mereka tiba di petilasan, seorang tetua desa tiba-tiba muncul. Dengan wajah serius, ia memperingatkan mereka. Jangan pernah mendekati petilasan ini di malam hari, tempat ini bukan untuk kita, katanya dengan nada penuh ketakutan. Pak Joko yang keras kepala mengabaikan peringatan itu. Ia berpikir semua itu hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti orang. Pada malam harinya, Pak Joko dan Darmi diam-diam kembali ke petilasan. Mereka membawa obor kecil dan perlahan memasuki area yang gelap gulita. Di tengah petilasan, ada sebuah batu besar dengan tulisan kuno yang sudah pudar. Pak Joko penasaran dan mencoba menggeser batu tersebut. Saat batu itu bergeser, terdengar suara aneh seperti bisikan halus yang bergaung di sekitar mereka. Pergi sebelum terlambat. Darmi yang ketakutan menarik tangan ayahnya, tetapi Pak Joko tetap bersikeras. Ia menemukan sebuah benda kecil berkilauan, cincin emas tua yang terlihat berharga. Tanpa pikir panjang, ia mengambilnya dan membawa pulang. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Darmi sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara tangisan seorang wanita di luar jendela. Pak Joko juga mulai mengalami mimpi buruk tentang sosok perempuan berpakaian putih dengan wajah penuh amarah. Suatu malam, Darmi melihat sosok wanita tua dengan pakaian tradisional yang lusuh berdiri di sudut rumah mereka. Matanya kosong, dan ia hanya berdiri diam sambil menatap ke arah cincin yang dipegang ayahnya. Pak Joko mulai ketakutan, tetapi ia tetap menyimpan cincin itu karena merasa bahwa harta tersebut bisa membawa keberuntungan bagi keluarganya. Semakin lama, kondisi Pak Joko memburuk. Ia mulai berbicara sendiri dan sering melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar rumahnya. Darmi, yang khawatir, mencoba mengajak ayahnya untuk mengembalikan cincin itu ke petilasan, tetapi Pak Joko menolak dengan keras. Suatu malam, ketika Darmi tertidur, ia bermimpi seorang wanita berpakaian adat yang lusuh datang padanya dan berkata, "Kembalikan harta itu sebelum semuanya terlambat." Darmi terbangun dengan keringat dingin dan memutuskan untuk mengambil cincin itu tanpa sepengetahuan ayahnya. Darmi berlari ke petilasan di tengah malam, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Sesampainya di sana, ia meletakkan cincin di atas batu dan berdoa agar semuanya kembali seperti semula. Saat cincin itu diletakkan, angin kencang berhembus dan suara tangisan samar perlahan menghilang. Darmi merasa tubuhnya ringan dan kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Keesokan paginya, Pak Joko terlihat lebih sehat dan tidak lagi berbicara sendiri. Mereka pun percaya bahwa kutukan petilasan itu telah berakhir. Namun, beberapa hari kemudian, saat membersihkan rumah, Darmi menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cincin itu masih ada di dalam laci meja ayahnya. Ia menatap cincin itu dengan rasa takut. Apakah kutukan ini benar-benar sudah berakhir?
Atau justru baru saja dimulai kembali? Teman-teman, begitulah kisah dari kutukan sebuah petilasan. Apakah kalian percaya bahwa benda-benda dari masa lalu bisa membawa kutukan? Atau ini hanya sekadar cerita rakyat belaka? Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dengan hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.